Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita berpikir kenapa Hadratus Syekh Hashim Asy'ari memerintahkan umat Islam untuk melakukan jihad melawan Belanda di Surabaya pada tanggal 10 November. Resolusi jihadnya itu pada tanggal 22 Oktober yang dijadikan sebagai tonggak Hari Santri. Kenapa Kiai Hashim Asy'ari itu sampai mengeluarkan fatwa jihad? Apakah beliau itu hanya respon saja pada sebuah pertanyaan terkait dengan akan datangnya Belanda menjajah Indonesia kembali, ataukah fatwa jihad itu memiliki sebuah persiapan sehingga beliau sampai berani mengeluarkan jihad perlawanan kepada Belanda? Ini menarik untuk kita analisa. Yang pertama bahwa Hadratus Syekh Hashim Asy'ari ini adalah ketua Masyumi. Beliau jauh-jauh hari telah menyiapkan eh, santri-santri ini masuk ke peta yang dilatih oleh Jepang dalam hal ini adalah dengan menggunakan disiplin militer. Begitupun juga dengan lobby dari Yai Wahid Hasyim, di mana para santri-santri itu masuk ke dalam Laskar Hizbullah, jumlahnya 500 santri yang kemudian dilatih di Cibarusa selama 3 bulan. Dilatih perang, dilatih militer ala Jepang. Nah, dari latihan dari Laskar Hizbullah kemudian peta, ini saya menduga bahwa Hadratus Syekh itu sudah menyiapkan jauh-jauh hari bahwa dengan memiliki skill militer ini, maka beliau berani untuk memfatwakan jihad. Kalau kemudian hanya sekedar mengeluarkan jihad tanpa mengetahui kemampuan atau potensi, itu saya khawatir malah justru fatwa jihad itu menjadi tuduhan bahwa Hadratus Syekh itu tidak paham terhadap pertarungan peperangan, dan bukankah yang melakukan pertarungan di Surabaya itu adalah pasukan Gurkha, pasukan yang membantu di dalam Perang Dunia II, dan alat-alat militernya pun, alat-alat perangnya pun adalah alat-alat yang sangat kuat terlatih di dalam Perang Dunia II. Sedangkan kita ini adalah orang-orang penduduk yang punya semangat tapi tidak punya senjata. Dan juga belum tentu juga punya skill. Dan dari peta dan Laskar Hizbullah inilah sebenarnya yang secara militer itu menguasai untuk melakukan perang. Walaupun dalam hal ini memiliki kompetensi yang sederhana bila dibandingkan dengan disiplin militer. Dan tetapi itu sangat membantu di dalam melakukan sebuah perlawanan. Jadi Hadratus Syekh melakukan fatwa jihad itu sudah berpikir jauh hari, tidak hanya sekedar emosional belaka, tetapi sebenarnya beliau jauh hari mempersiapkan diri dengan mengirim para santri-santri termasuk anaknya, Yai Kholik gitu ya, Gus Kholik itu yang kemudian menjadi menjadi pasukan peta. Begitupun juga dengan Laskar Hizbullah, Sabilillah, barisan Kiai itu sudah disiapkan oleh Hadratus Syekh, yakni pasukan-pasukan yang akan tampil membela negara, membela Islam dari kejahatan Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia. Jadi fatwa itu tidak fatwa ngawur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.